Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dr. Muhib, dokter SD bertugas pada hari ini. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan ortopedi dan juga teknik pembidaian. Di sini saya akan mempersiapkan beberapa alat. Ada stetoskop, kemudian ada kapas, ada tusuk gigi, tensimeter, kemudian alat pembidaian, ada midline juga. Dan di sini saya sudah memakai handscoon. Di sini jika kita melihat pasien dalam kondisi seperti ini, kita lakukan yang pertama itu adalah primary survey, yaitu ABCDE. A-nya itu yang pertama adalah RW, ada look, listen, feel. Jadi pertama kita look, kita lihat apakah ada potensi jalan nafas atau obstruksi, tidak ada obstruksi jalan nafas di sini. Kemudian listen, kita dengarkan dengan cara mendekat apakah ada gargling atau suara tambahan stridor, dan kita feel atau kita rasakan hembusan napas dari si pasien di sini ada. Kemudian yang kedua itu adalah breathing. Di sini kita buka bajunya untuk melihat, kita imobilisasi leher dan juga kepalanya. Kemudian kita lihat tanda vitalnya. Di sini pemeriksaan respiratory rate dalam 1 menit. Di sini hasilnya 20 kali per menit, normal. Kemudian kita inspeksi dan juga palpasi daerah leher dan toraks. Kemudian di sini dalam batas normal. Kemudian kita perkusi pada toraksnya. Di sini tidak ada hipersonor, redup, tidak ada redup ataupun hipersonor. Kemudian kita auskultasi toraks bilateral. Sini masih dalam batas normal. Kemudian yang ketiga adalah circulation. Kita cek nadinya seperti biasa, disimetriskan. Kemudian salah satu diukur dalam 1 menit. Di sini hasilnya 80 kali, berarti normal. Kemudian kita cek tekanan darah pakai tensimeter. Di sini hasilnya 120/80, normal. Kemudian di sini tidak ada tanda-tanda perdarahan eksternal dan internal yang terlihat fatal. Kemudian yang keempat adalah D-nya, disability. Di sini kita menentukan tingkat kesadaran GCS. Di sini dinilai hasilnya 15, berarti masih sadar, masih bagus, kompetentis. Kemudian di sini refleks pupilnya juga masih baik. Kemudian yang kelima itu adalah exposure, jadi tidak ada trauma lain ataupun disease lain yang mengancam nyawa dari si pasien. Kemudian jika primary survey sudah, di sini tidak ditemukan masalah yang begitu berarti, kemudian kita lakukan secondary survey. Secondary survey ini anamnesis singkat dengan panduan. Bapak di sini namanya siapa, Pak? Rian. Usianya berapa? 20. Tinggalnya di mana? Di Semarang. Pekerjaannya apa? Swasta. Ini kesini kenapa, Pak? Tadi kecelakaan, Dok. Tadi kecelakaan. Itu yang dirasakan luka di bagian mana saja? Di bagian ini, Dok. Oh ya, sini. Kemudian ini saja ya, Pak, bagian yang sakit. Iya. Kemudian di sini dilihat kondisinya sakit banget atau gimana, Pak? Sakit, Dok. Sakit ya. Kemudian sudah mencoba untuk pengobatan sebelumnya? Belum. Belum ya. Bapak ada alergi tertentu? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Kemudian tidak ada obat yang sudah diminum ya, Pak, berarti? Tidak. Kemudian ada penyakit penyerta, Pak? Tidak ada, Dok. Tidak ada juga ya. Kemudian terakhir makan apa? Minum air aja, Dok. Minum air aja. Baik, di sini setelah dilakukan anamnesis secara singkat, kemudian kita lakukan pemeriksaan status generalisata. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan status lokalis. Pemeriksaan status lokalis ini yang pertama kita lakukan inspeksi pada bagian yang akan diperiksa. Di sini pakainya bisa digunting untuk kita bisa lebih tahu kondisi luka yang dikeluhkan pasien. Inspeksi kita lihat yang pertama itu pada kulitnya. Di sini kulit masih sama sekitar. Kita di sini terlihat adanya luka tertutup, tidak ada perdarahan aktif, jadi lukanya tertutup. Namun di sini tampak ada udem, atau di sini ada bengkak.
kemudian kita ukur panjang anatomis dan juga klinis. Itu anatomis itu dari sias pakai midline, kemudian yang klinis itu dari trochanter mayor. Di sini hasilnya 6875. Kemudian kita bandingkan dengan yang kiri. Midline. Di sini hasilnya kanan dan kiri baik anatomis dan klinisnya sama 68 dan 75. Di sini tidak dilakukan penilaian jaringan lunak, kemudian tenaga sendi dan sinus dan jaringan lain karena lukanya tertutup, jadi tidak luka terbuka. Selanjutnya adalah kita lakukan palpasi. Palpasi kita rasakan ya, kita rasakan pada luka yang dikeluhkan. Misi ya Pak, sakit. Di sini tidak ada gravitasi pada pemeriksaan. Kemudian sensibilitasnya kita cek pakai tusuk gigi. Di sini masih kerasa, berarti tidak terdapat parestesia. Kemudian kita meraba arteri yang ada di distalnya, berarti di sini dorsalis pedis. Di sini denyutannya masih terasa, cuman memang lemah. Kemudian kita cek misi ya Pak. Ini nyeri Pak. Di sini terdapat nyeri tekan positif. Kemudian di antara keduanya kita cek nyeri sumbunya. Di sini positif. Kemudian nyeri lingkarnya dengan cara melingkar. Nyeri Pak. Nyeri. Di sini hasilnya juga positif. Kemudian tidak dilakukan penilaian deformitas karena tadi masih agak bisa digerakkan sedikit. Kemudian kita lakukan kekuatan otot, power. Bapak bisa coba diangkat kakinya. Ya baik, di sini pasien tidak dapat mengangkat kaki, tidak dapat melawan gravitasi, tapi masih bisa menggerakkan sedikit persendiannya, berarti grade-nya bisa dimasukkan ke grade 2. Kemudian adalah penilaian gerak aktif maupun pasif, movement-nya ya. Di sini Bapak bisa coba kakinya ditekuk yang sebelah kanan. Tidak bisa. Di sini karena dicurigai ada masalah bengkak di patella, maka tidak dilakukan gerakan pasif karena juga nyeri, dan di sini pasien tidak dapat memfleksi ataupun mengekstensikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah ROM. ROM itu bapaknya tadi disuruh gerakan fleksi ekstensi, di sini tidak dilakukan karena ada kecurigaan luka pada patellanya. Kemudian selanjutnya adalah gerakan pemeriksaan sindroma kompartemen. Di sini misi ya Pak. Di sini untuk pain atau nyerinya ada. Kemudian di sini juga terlihat pucat atau pallor. Kemudian di sini nadinya juga masih teraba, berarti dia pulsesmennya tidak ada. Kemudian tadi ada bengkak, berarti waktunya positif. Kemudian tadi dicek pakai tusukan masih terasa, berarti parestesia negatif. Kemudian di sini tidak dilakukan auskultasi karena tidak ada gravitasi. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang lain dilakukan foto Ronsen. Di sini sudah ada hasilnya untuk foto Ronsennya. Di sini kalau kita lihat dari hasilnya, selanjutnya kita dapat menentukan diagnosisnya. Di sini untuk diagnosis klinisnya terdapat fraktur tertutup os patella dextra non complicata. Kemudian kalau dari diagnosis radiologisnya, di sini fraktur obliquus os patella dextra complete undisplaced. Kemudian dengan begitu diagnosis akhirnya maka fraktur tertutup os patella dextra complete undisplaced non complicata. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pembidaian. Pembidaian ini kita perlu mengecek beberapa prinsip atau syarat pembidaian. Itu yang pertama, bidan itu harus melewati sendi proksimal dan sendi
distal dari lukanya. Kemudian jika persendian ini mengalami cedera, maka dilakukan juga imobilisasi pembidian pada tulang proksimal dan distalnya. Kemudian kita berikan bantalan nanti di sela-sela ini agar menghindari penekanan. Kemudian yang terakhir itu adalah sebelum dan sesudah memasang itu kita lakukan penilaian terhadap nadi, kemudian gerakan, kemudian pada rasa, sensasi setiap 15 menit nanti setelah dilakukan pembidaian. Di sini saya akan lakukan pembidaian. Di sini kalau kita menemukan suspek ke os patella itu kita nanti bisa ada 2 pembidaian. Jika posisinya lurus ini, maka nanti bisa dibidai seperti biasa. Jika nanti posisinya ditekuk, maka membidainya secara tertekuk, jadi tidak boleh dipaksakan dia lurus. Di sini pembedanya karena posisi ini lurus, maka dibidai seperti ini. Diletakkan telanya pada 2 bagian. Kemudian kita masukkan kapas atau untuk mengganjal di sini. Nah, kemudian kita lakukan pengikatan. Ini jika alatnya nanti ada satu lagi untuk kita supaya bisa memasukkan seperti ini, agar kita tidak mengangkat kakinya, maka dimasukkannya seperti ini, didorong hingga tembus ke satunya. Kemudian dilakukan pengikatan. Tidak boleh terlalu kuat ataupun tidak boleh terlalu lemah. Kemudian kita lakukan lagi di atas ini, seperti kita masukkan. Kemudian sebenarnya bisa beberapa pengikatan tergantung kondisi. Kemudian yang penting dia melewati 2 sendi dari lukanya. Jadi di sini ada 2 sendi yang bisa kita ini. Baik, alhamdulillah itu tadi pemeriksaan ortopedi dan juga pembedaan. Untuk edukasinya di sini mungkin nanti memberikan edukasi tentang bagaimana tata cara toharoh. Kemudian untuk nanti selanjutnya kita rujuk ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan spesialis ortopedi. Mungkin terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.